Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jika dahulu pembahasan kita hanya mengenai wanita berhijab dan wanita yang tidak berhijab, alias mengumbar aurat. Akan tetapi gini, sebab pesatnya teknologi, yang apakah itu kita syukuri atau kita sayangkan, timbullah satu golongan baru dari para wanita kaum muslimah kita. Golongan yang ketiga ini adalah wanita-wanita muslimah yang ingin tetap dikatakan berhijab, akan tetapi tetap ingin tampil modis. Jadi apa? Mereka mengatasnamakan, mereka menamakan hijab mereka sebagai hijab modis. Jadi sekarang tugas kita menjadi tiga. Pertama, menyeru para wanita yang tidak berhijab untuk memakai hijab. Kemudian memantapkan para wanita yang sedang berhijab atau sudah berhijab agar selalu memakai hijabnya. Yang ketiga, mengingatkan kembali kepada sebagian kaum muslimah yang dulunya mengumbar aurat, kemudian mereka bertaubat ingin berhijab namun salah kaprah dalam memahami makna hijab, sehingga mereka tetap ingin menjadi pusat perhatian dengan hijab modisnya, apakah itu dengan warnanya atau hiasan-hiasannya dan lain sebagainya. Jadi pakaian-pakaian model ini yang dikatakan sebagai hijab modis ini syar'ikah iya? Apakah ia dinamakan hijab sesuai makna syar'inya atau tidak? Mari kita cek. Mari kita sebutkan beberapa standar atau syarat-syarat agar kain penutup tubuh itu dikatakan hijab yang syar'i. Para ulama mengatakan syarat agar pakaian itu menjadi hijab syar'i, beberapanya adalah, dan yang utamanya yaitu yang lebar, tidak sempit, tidak membentuk bentuk tubuh. Nah, dari sini kita dapati beberapa model dari hijab modis itu memang dirancang untuk menampakkan atau menampilkan beberapa lekukan, baik itu lengan atau leher dan seterusnya. Kemudian syarat kedua apa? Yang tebal, kainnya berbahankan bahan dasar yang tebal, tidak tipis sehingga menerawang. Kita dapati juga beberapa jenis hijab modis itu berbahan tipis yang jika terpapar sinar matahari wal iyazubillah menerawang. Kemudian juga salah satu syaratnya adalah menutupi seluruh bagian dari tubuh wanita. Jadi makna hijab yang ditutupi bukan hanya bagian kepala, bukan hanya rambut. Inilah sebagian salah memahami, bukan hanya kerudung, akan tetapi hijab itu semuanya, baik itu bagiannya kerudung, jilbab, hingga pakaian kurungan yang disebut hijab, dari ujung kepala sampai ujung mata kaki itu tertutup. Terlepas dari perbedaan ulama apakah wajah dan telapak tangan ikut ditutup juga atau tidak, itu pembahasan yang lain. Dan salah satu syarat atau standar hijab itu dikatakan syar'i, dan ini yang paling banyak dilupakan oleh kaum muslimah adalah pakaian itu tidak menarik perhatian. Apakah itu dengan warnanya atau pernak-perniknya, apalagi dengan wewangian. Karena apa? Mari
coba kita resapi lagi atau kita segarkan lagi makna hijab. Allah wajibkan hijab kepada muslimah agar mereka dapat menjaga diri mereka dari laki-laki asing, agar mereka di pandangan para lelaki asing itu terhormat, tidak diganggu, apakah itu dengan panggilan-panggilan yang tidak senonoh, apalagi perlakuan waliyadzubillah. Nah, maka model hijab modis ini itu bertolak belakang dengan maksud dari hijab itu sendiri, yaitu ingin menutup diri kita, menjaga diri kita. Sedangkan modis yaitu model yang bagus untuk dilihat. Berarti secara tidak langsung orang memakai hijab modis ingin mengabarkan kepada dunia, inilah aku, lihat, bagus, indah, dan seterusnya. Poin kita membahas hijab modis ini, jangan disalahpahami bahwasanya kita melarang secara mutlak bagi seorang wanita untuk berpakaian yang bagus atau memakai wangi-wangian. Tidak. Larangan-larangan ini hanya ditujukan bila mana seorang wanita memakai perhiasannya atau pakaian-pakaian yang bagusnya atau wangiannya itu di tempat-tempat umum, di tengah non-mahram mereka, di tengah lelaki-lelaki asing. Adapun jika memakai pakaian-pakaian bagus seperti di acara keluarga atau di tengah para wanita saja, hal itu tidak mengapa. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, au abaihin, atau ayah suami mereka, itu mertua, atau ayah mereka, au ikhwanihin, au bani ikhwanihin, atau saudara-saudara laki mereka, atau anak-anak saudara-saudara mereka, itu keponakan. Sampai terakhir itu ayat ke-30 dari surah An-Nur. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ayat yang panjang tadi menjelaskan secara ringkas bahwasanya boleh seorang wanita menunjukkan perhiasannya, menunjukkan sebagian apa yang biasa terlihat, wajahnya atau telapak tangannya, akan tapi apa, di hadapan para mahramnya, bukan lelaki-lelaki asing. Maka marilah jujur dengan diri kita. Kita berhijab untuk menarik ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ingin kita menunjukkan kita sebagai seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan menjalankan sunnah nabinya. Maka jangan dengan hijab kita juga masih berharap pandangan mata-mata manusia. Karena hati para manusia itu berbolak-balik. Mungkin hari ini mereka takjub pada dirimu, mungkin saja di besok-besok mereka bisa malah balik menghina dirimu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.